Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat kekeluargaan pencinta Bollywood dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Hendra Bablu dari komunitas Bollywood Indonesia dan juga tentunya Bolly TV. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang dan berdiskusi dengan sahabat KBI, sahabat komunitas Bollywood Indonesia yang jauh banget datang dari Papua Jayapura ya untuk acara Bollyfest 2022 kemarin. Ini dia Om Iksan Jayapura. Apa kabar Om Iksan? Halo Abi, halo Bay. Ya, sapu kabar baik-baik. Terima kasih. Itu bahasa Papua ya? Iya. Sapu kabar itu apa kabar berarti ya? Kabar saya. Kabar saya baik gitu Kabar ya. saya baik. Oke, kalau begitu langsung Bay Iksan sapa teman-teman sahabat Bollywood dengan bahasa Papuanya ya. Sapa, apa kabar sahabat? Apa kabar baik? Bagaimana? Oh sapa, iya, ya. baik. Dengan bahasa asli Papua ya? Oh iya, logat Papua ya, dialek Papua ya. Iya, iya. Ini tantangan nih. Langsung ditantang sama Bay, sama Abi. Ya, terima kasih Bi. Halo, sahabat atau kawan-kawan, konco-konco semua, sahabat Bollywood se-Indonesia. Perkenalkan, sapu nama Iksan. Saya salah satu member KBI, asal Jayapura, Papua. Saya mau menyapa semua sahabat-sahabat Bollywood se-Nusantara. Salam kenal, salam sapa, salam Bolly mania. Itu bahasa Papuanya mana? Tadi ada yang sasa itu. Jangan ya. Coba jangan campur-campur pakai bahasa Papua. Asli yang Papua bagaimana kita pengen tahu toh? Oke. Ya, baik. saya Papua Ulang, pakai ya? dan bahasa begini. Lagi. Oke, baik. Halo teman-teman semua. Sapu nama Iksan, asal dari Jayapura, Papua. Saya suka sekali sama India, Bollywood. Udah begitu. Jadi cerita ya. Kan nyapa ya. Suruh nyapa pakai bahasa Papua. Tadi kan sudah. Oh, Bi. sudah. Tadi kan Sudah. nyapa. Halo, sapu nama. Sudahlah, nggak apa-apa ya. Kita tanya dulu, Om Iksan datang ke Jakarta jauh-jauh dari Papua untuk ikut Bollyfest ya? Iya. Ikut Bollyfest 2022. Nah, apa sih sebenarnya harapannya, tujuannya gitu? Kenapa jauh-jauh mau gitu datang ke Bollyfest tuh, ketemu anak-anak KB itu? Apa itu harapannya? Apa itu motivasinya ya? Gitu ya? Baik. Apa itu? Jadi begini Bi, sapu motivasi untuk datang ikut acara Bollyfest 2022 ini. Yang pertama yaitu karena pertama menjalin persahabatan, menjalin kekompakan, silaturahmi yang penting. Ya. Makanya jauh-jauh dari Papua sengaja datang untuk ikut acara Bollyfest ini ya. Untuk itu mempererat silaturahmi, menjalin kekompakan dan tentunya persahabatan. Persahabatan, iya ya. Dan di acara Bollyfest kemarin kan lah kagak menang ya? Iya, kagak menang. Kagak menang, lah kasihan. Tapi nggak masalah. Tapi nggak masalah ya. Masalah. Itu kan apa namanya, biaya dari Jayapura ke Jakarta itu kan lumayan mahal ya. Maksudnya nggak sebanding lah, kalaupun menang juara satu tetap nggak menutupi kos atau biaya dari perjalanannya Om Iksan nih. Kenapa sih rela begitu demi Bollywood nih, demi acara Bollyfest, demi KBI gitu? Nah, jadi begini. Ya begitu. Kalau ketong dari Papua tuh, kalau tong su rasa nyaman, tong su rasa nyaman, itu apapun pasti tong akan lakukan. Kalau soal biaya apa segala macam itu tidak menjadi masalah. Kalau gitu. Jadi ya karena itu makanya orang Papua tuh kan rata-rata tuh istilahnya ya gimana ya, bukan royal sih bukan, tapi karena itu kalau sudah nyaman, sudah bersahabat, itu apapun bisa dilakukan. Oh begitu. Jadi teman-teman yang nggak ngerti bahasanya Iksan, ada ini translate ya. Jadi kurang lebih ya, kalau orang Papua tuh kalau udah nyaman ya di komunitas gitu ya, mereka rela lah, nggak mikirin duit lah gitulah. Dan hobi itu kan nggak bisa dinilai dari uang ya. Benar. Beberapa ya kita jalin aja. Ada orang yang
apa hobinya Harley Davidson miliaran dia beli tuh. Iya. Iya. Beli. Kita cuma Bollywood berapa lah? 10 juta habis lah. Sebenarnya Om Iksan sendiri suka Bollywood itu dari kapan? Jarang-jarang orang Papua suka Bollywood, bener gak? Ya, jarang-jarang itu. Gimana kau bisa suka Bollywood itu suka? Hah? Bagaimana ceritanya? Ini aku Medan apa Papua sebenarnya? Medan nih orang. Jadi saya suka India ya. Nah, dulu belum Bollywood, tahu Bollywood. Nah, dulu kan India tahunya. Jadi saya tahu India itu dari waktu masa kecil ya. Kira-kira mungkin masa-masa SD tahun 90-an, 94 itu ya, SD kelas 4 5. Nah, itu kan dulu ada bioskop di Wamena. Tempat lahir saya di Wamena nih. Saya lahir besar di Wamena. Kalau istilahnya tuh Labewa. Oh, Labewa. Lahir besar Wamena. Iya, jadi dulu di sana tuh ada bioskop teater. Tapi layarnya kan sudah warna ya. Walaupun pakai apa namanya layar yang tarik turun itu, pakai kain ya. Layar tancap. Layar tancap. Tembaknya ke depan pakai apa itu? Proyektor modern zaman dulu ya. Nah, itu film yang pertama kali nonton itu Kopi dan Gishan. Gopi dan Gishan. Nah, pemerannya ya Sunil Shetty ya. Dari situ kan tahu akhirnya pemeran penjahat sama polisi ya. Sudah dari situ akhirnya mulai nonton gini, pas ada lagu-lagunya, film ini film unik banget. Ah itu awal sukanya di situ pada pandangan pertama. Pada pandangan pertama ya. Akhirnya terbawa terus sampai masuk ke zaman itu Kucu Hotai. Lebih suka lagi, lebih mendalami lagi. Suka sekali. Suka sekali ya. Suka Wah. Jadi kalau bahasa Papua tuh saya tuh nyebutnya sa, ya. Nah, sa. Ini sudah bisa. Singkat saja. Sa orang Papua. Mulai dapat. Nah terus kalau kita boleh tanya perkembangan Bollywood di Papua tuh gimana ya? Maksudnya banyak sih yang suka gitu ya kan? Ya di sana kan masih tradisi itu juga masih kuat kan? Ya, gitu. Ya, gimana dengan Bollywood di sana? Banyak nggak kira-kira yang suka? Ya ini mah kira-kira aja gitu. Kamu kan asli Papua banget ini, muka-mukanya Papua, badan Papua. Kita bangga kali dengannya, datang jauh-jauh dari Jayapura ke sini. Kita tidak bisa kasih apa-apa, menang pun kagak di lomba. Gimana? Baik, jadi gini, kalau soal beberapa persentase yang teman-teman di Papua yang suka India atau Bollywood, kalau menurut saya punya pendapat, sebenarnya itu banyak juga, rata-rata banyak juga. Cuma ketong itu terkendala di mungkin belum bersatu, belum berkumpul gitu. Belum adanya wadah. Iya. Makanya tong belum bisa berkumpul begitu. Harapannya itu sengaja ikut ke Bollywood ini supaya bisa itu membantu untuk memancing teman-teman nih di daerah, khususnya di Jayapura. Ayo. Iya, tuh. Kita buat KBI Jayapura. Nah, itu. Sebelumnya kita juga udah ada kan ya KBI Jayapura di Facebook, cuman memang low lah ya gitu ya, karena memang kita belum ada gebrakan ya kan. Iya, nanti nih teman-teman yang ada di Jayapura atau di Papua boleh gabung ke komunitas Bollywood Papua. Ya, diinisiasi oleh Om Iksan. Nanti kita akan bikin grup WA-nya. Ya, grup WA-nya. Jadi nanti kan bisa apa itu kopdar ya? Iya, kopdar. Di sana banyak tempat-tempat ngopi pakai apa di sana kalau ngopi? Sana nggak ngopi. Enggak. Jadi ngopi ya. Jadi bisa kongko ngopi bareng, berkumpul dengan teman-teman sefrekuensi di Jayapura. Mantap. Bikin joget-joget TikTok. Apalagi kan di sana ya pemandangan tuh luar biasa. Banyak spot-spot video. Iya. Oh iya, ketinggiannya kan luar biasa kan di sana ketinggiannya. Jadi teman-teman yang mau buat VT itu ke Jayapura bagus-bagus ya di Papua tuh ya. Ke angkasa apalagi itu ya.
Orang bapak kan kalau ke atas disebutnya angkasa tuh. Angkasa. Iya, karena saya pernah ke sana juga. Iya. Oh, pernah ya? Pernah aku. Sebulan lebih aku di sana. Itu tahun berapa tuh? 2010. Wah, belum kenal ya sayang. Ya, belum kenal kita ya. Sahabat nih. Di sana saya mengut-mengut aja. Tapi pasti kalau sudah kenal pasti dijamin. Ah, siapa itu dia? Iya. Soalnya saya di tepi pantai sendirian aja, tidak ada teman ya. Nah, harapannya ini buat apa namanya ya, buat KBI ke depan tuh menurut Om Isan, kita bahas acara Bolifest dulu. Iya, acara Bolifest kemarin menurut Om Isan gimana tuh? Acara Bolifest kemarin tuh? Aduh, ini karena curhat jadi saya harus pakai bahasa Papua. Teman-teman yang tidak mengerti harap menyesuaikan. Oke, jadi ini sapu curahan hati. Kalau itu soal lomba kemarin, itu dia lomba tuh, aduh luar biasa sekali. Bayangkan, penonton itu datang, itu membludak. Nah, nanti teman-teman bisa, kalau tidak percaya, kamu semua bisa lihat di dia punya tayangan ulang. Nah, di YouTube itu di channelnya Boli TV. Nah, itu nanti dimasukkan di situ, dikepoin, terus kalau bisa di subscribe, itu wajib bagi fans Bollywood. Oke, nonton di situ. Jadi itu dari semenjak acara mulai sampai pertama, aduh itu tuh keton tidak bisa berdiri. Itu saya duduk tuh sampai, kalau bahasa kasarnya tuh pantat kram. Maaf ya. Karena apa? Acaranya tuh bikin betah gitu. Jadi kita pada saat lomba itu kita seakan-akan acara itu bukan lomba, itu 100% perform. Dari bayangkan, dari kategori karaoke ada sekitar 20-an lebih. Terus semua 20-an ke atas. Iya. Jadi bayangkan bagaimana kita menikmati perform dari para sahabat-sahabat, teman-teman Bollywood yang ada di DKI Jabotabek begitu. Jadi chemistry-nya luar biasa, heboh acaranya. Nah. Sampai kita tidak capek. Yang saya dapat. Dan apa namanya, perasaannya tuh pas ketemu sama teman-teman komunitas tuh gimana tuh? Kan jauh dari Papua ya, ketemu ada si A si B ketemu, perasaannya gimana dong gitu perasaannya? Kalau mau dibilang apa ya, kalau saya mau bilang terharu, pasti sangat terharu. Karena selama ini kan tong cuma bisa baku ketemu di apa, WhatsApp, TikTok, terus apa lagi, mungkin YouTube, Facebook. Tapi pada saat ketemu, itu uniknya itu Bi, karena ketong kan sama-sama satu frekuensi, sama-sama satu adonan. Jadi begitu ketemu tuh Satu adonan kayak macam su akrab begitu. Macam su akrab. Jadi tidak kayak macam dong bilang apa, jaim-jaim, jaga image, itu tidak ada. Dan itu yang saya rasakan di dalam organisasi komunitas Bollywood Indonesia. Iya. Nah, satu lagi mengenai Bolifest ya, pada saat naik ke panggung ya, pada saat naik ke panggung, Isan kan lomba nyanyi ya kan, lagu Tum Hi Ho. Nah, pada saat naik ke panggung, di atas stage, perasaannya gimana di depan Dewan Juri, belakangnya LED gede, gimana perasaannya itu? Ya, namanya ya kalau ikut lomba-lomba karaoke yang level-level ini, level-level top nih, level top. Kalau level-level latihan ya mungkin kita bisa online kan, betul. itu kan udah biasa, betul. penyesuaian depan kamera, gimana mimpinya. Tapi beda sama yang nyata. Itu orang bagaimana ya, yang orang sudah top juga, pasti perasaan gugup ya. Dong bilang ini apa, takut kah, nyali PC kah, itu pasti ada. Pasti. Pasti langsung nyali daun, dong bilang nyali daun. Gitu. Pasti ada. Dan itu saya rasakan sempat daun di awal-awal gitu. Tapi setelah mulai penyesuaian sepersekian berapa ya, mungkin 5 menit mulai menyesuaikan dengan keadaan sekitar. Kalau terbawa terus sudah bisa hancur semuanya. Tapi apa namanya, lega lah ya, udah bisa perform. Dan itu pertama kali perform kayaknya ya. Pertama kali di atas panggung ya. Di atas panggung ikut lomba itu. Wih, luar biasa. Selama ini tidak pernah, selama berapa ya? Berpuluh-puluh tahun. Wih, berpuluh-puluh tahun ya. Iya. Wih, luar biasa, pertama kali perform langsung di acara Bolifest. Langsung nasional. Nasional ditonton orang banyak ya. Perasaannya gitu.
Luar biasa heboh. Tapi apa Iksan ini nggak ada rasa takut, misalkan, oh ini pemenangnya udah ditentukan segala macam gitu, ada kong kaling kong panitia segala macam, nggak ada rasa takut ikut Bolifest di KBI itu ya? Ada rasa takut begitu nggak ya? Karena jauh-jauh kan udah nggak udah biayanya cukup besar segala macam gitu. Ya gini ya Bi, apa kita kan ketong itu kan kalau so masuk ke dalam ya seperti dunia-dunia ini kan sudah termasuk dunia entertainment. Jadi risiko harus tong harus tanggung, mental harus baja, mental harus kuat. Oh ini gue suka banget. Mental ya. harus kuat. Jadi kalah menang itu risiko. Iya. Jadi tong harus tanggung. Bukan seandainya tong kalah begini, dong bilang apa? Langsung ke belakang, bicara di belakang-belakang. Ah itu tidak boleh, itu salah. Jadi ya mendingan kok tidak usah masuk ke dunia entertainment kalau mental kayak kacang kayak begitu dong. Iya betul, iya betul. Setuju aku. Gitu. Karena orang yang ikut kompetisi itu harus siap menang dan harus siap kalah. Itu yang yang kadang ini orang yang kurang bisa menerima pada saat kalah kan. Maunya menang aja, padahal kan walaupun dia biasanya tampil bagus, tapi pada saat lomba itu kan belum tentu gitu ya, karena ada rasa gugup segala macam itu ya. Ya itu kadang-kadang tuh begitu tuh. Jadi dinamika yang terjadi di Bolimania ya, Bollywood lah ya gitu. Kadang-kadang kalau kita ngadain kompetisi ada aja tuh yang isu sumbang yang menang banyak anak KBI gitu ya, segala macam. Padahal kita kan sudah memisahkan ya, udah memilah antara kepanitiaan, pengurus dan juga peserta, dan member KBI itu ada 65.000 di media sosial. Jadi kalau mereka semuanya nggak boleh ikut gitu ya, itu kan jadi aneh. Dan bahkan sponsor itu mau memberikan sponsor, salah satu faktornya adalah ngelihat member kita banyaknya gitu. Jadi kalau member kita nggak boleh diikut sertakan, ya itu malah sponsor ya kagak mau gitu. Dan kalau misalkan dibilang kita sudah ditentukan gitu, juri sama jurinya, dan hasil juri itu ditentukan sama panitia segala macam. Hasil juri itu ngapain kita bayar juri ya? Ngapain kita bayar juri mahal-mahal kalau hasilnya kita anulir lagi sama panitia? Ya udah panitianya aja yang suruh jadi juri. Ya betul nggak? Ya. Ngapain kita bayarkan totalnya juta-jutaan itu ya, kalau kita bayar karena ada 4 orang plus karaoke ada 2 orang jadi 6 orang, itu juta-jutaan. Dan ngapain kita bayar juri kalau hasilnya dianulir? Saya aja jadi jurinya, nggak usah ambil yang profesional jurinya gitu ya. Kalau kita udah tentukan gitu. Dan ini kadang-kadang terjadi gitu ya di isu-isu sumbang tuh ya mungkin kalau di Papua mah nggak ada begini kali. Iya, itu kayaknya sama bisa. Sama aja. Di semua tempat ada ya, kayak gitu-gituan. Dan pemenang itu nggak bisa kita tentukan dari perasaan. Menentukan pemenang itu, ya teman-teman ya bisa digarisbawahi. Menentukan pemenang itu nggak bisa kita tentukan dari perasaan. Misalkan ya, kalau kita mau main curang nih ya, kita komunitas Bollywood Indonesia mau main curang. Kalau mau main perasaan nih, kita nggak enak sama yang jauh-jauh model Om Iksan. Ada juga yang dari Makassar, dari Surabaya datang, mereka itu nggak menang loh. Kalau ikutin perasaan kita nggak enak, oh kita dapetin aja nih yang jauh-jauh, kita duluin supaya mereka terbayarkan ongkosnya gitu. Betul nggak? Tapi menentukan juara itu bukan pemenang. Kalau kita kasih begitu berarti mereka menang hasil dari belas kasihan kita. Itu nggak bagus dan itu nggak mendidik gitu. Nggak mendidik, benar. Itu nggak mendidik gitu. Jadi kalau gue yang ceramah ini, bukan dia yang ditanya-tanya. Iya, benar sekali itu yang tadi Abi bilang itu. Aduh, itu memang luar biasa. Memang itu betul. Kalau soal kalah menang ya itu harus sudah mental baja, mental juara. Dan satu hal lagi nih, kalau kita sudah berbicara komunitas itu kita udah jauhkan nama-nama grup. Maksudnya nggak usah berpikirnya cara seperti grup gitu. Oh yang menang dari grup A, yang menang dari grup C, yang kalah dari grup A. Jangan begitu. Kita kan komunitas itu besar gitu ya, jadi nggak usah berpikirnya grup gitu. Kita udah komunitas, dan levelnya kalau komunitas itu udah harusnya berpikirnya udah lebih maju ke depan gitu. Iya, kalau kita masih berpikir yang grup-grupan begitu, yang ada Bollywood ini pencinta Bollywood hanya
terpecah-pecah aja, ini nggak bisa itu yang berkarya disayangkan apa-apa sekali. itu, Iya. nggak bisa berkarya apa-apa. Ya saya sangat miris di orang yang berpikir anak KBI itu harusnya nggak usah ikut karena ini acara KBI. Ada yang orang ikut KBI, ikut juga di grup-grup lain, Grup lain, iya. di komunitas KBI, tapi ikut juga di grup lain. Terus kalau di KBI bikin acara, orang ini si A nggak boleh ikut misalkan. Terus si A ini kan ikut grup B, B bikin acara, si A ini nggak boleh, di grup lain bikin acara, dia nggak boleh ikut juga. Grup C bikin acara, dia nggak boleh ikut juga berarti karena dia ada di dalamnya. Terus dia kapan ikut kompetisi? Iya. Padahal kan semua, Kasihan, ya kan? tong semua kan sama-sama punya hak. Iya, semua punya hak. Harusnya jangan kita batasi semua orang, dan kita namanya kita komunitas, kita harus bisa profesional. Iya. Ada kepanitiaan, dan itu saya bisa menjamin. Dan kalau teman-teman bisa buktikan kecurangan segala macam, silahkan kita duduk bareng diskusikan. Benar. Gitu. Iya, gitu. Lebih terbuka lebih baik. Iya, betul kan, lebih baik kan, ini buat kemajuan Bollywood kan di Indonesia kita, apalagi kita udah dipercaya sama stasiun TV ya, dan ini kan, Hebat. iya. Jadi semuanya itu harus di kepercayaan, itu Betul. harus kita pegang gitu ya. Dan kalau melihatnya dengan jernih, ini adalah pintu masuk buat teman-teman yang lain juga, bukan Iya, hanya benar, untuk ya. KBI doang sebenarnya. Kalau teman-teman yang lain, bisa nggak ya kita juga di ini ya sama Antv? Ya bisa dong, kenapa? Bicara aja sama kita gitu ya. Tapi ya bikin acaranya yang profesional gitu, nggak asal-asalan gitu. Jadi saya yang ceramah, dia bukan dia yang tanya-tanya. Seru nih, dengar apa ya, istilahnya banyak masukan, banyak saran, itu bagus untuk membangun kita. Iya. Dan kita harus biasakan tuh ya teman-teman Bollywood, kita banyak berdiskusi supaya lebih maju. Jangan diskusinya cuma di belakang, nah, itu. Sudah di belakang diskusi yang hal-hal yang salah lagi. Iya. Malah tambah salah. Iya. Hasilnya nol besar. Nah, misal sendiri lagu favorit, aktor favorit, ya pokoknya yang favorit dengan India tuh apa aja? Oke. Kalau sapu aktor favorit itu laki-laki andalan. Dong bilang itu artis idola itu laki-laki andalan, laki-laki top, laki-laki terakosong. Iya, jadi kalau aktor favorit itu yang laki-laki Akshay Kumar. Akshay Kumar. Akshay Kumar. Iya. Itu saya banget. Saya campur nih bahasa Papua. Iya. Terus kalau aktris Indianya itu Katrina Kaif. Katrina, Dance-nya keren. Dance-nya keren ya. Terus face-nya ya. Cantik semua ya. pasti sudah tahu. Cantik. Maunya yang cantik-cantik aja dia. Sebenarnya berharap menikah, tapi mungkin dalam mimpi. Terus kalau film ya, kalau film yang menyentuh di hati itu yang pertama Hamko Divana Kargai. Hamko Divana Itu yang Kargai. membekas di hati. Terus yang kedua Akshay itu ya? Akshay ya? Akshay juga. Terus yang kedua itu Raz yang di Nomoria sama Bipasa Basa. Ras pertama tuh. Raz pertama. Filmnya, lagunya Enak-enak semua ya. tersimpan selalu. जो भी कसम थी हमने Asik. वादा किया तो जो मिलके तूने है जीवन मिलाया था मेरे सफीरा. Oke. Terus apa lagi ya, Bi? Dua itu. iya ya. Dua itu. Jadi impiannya itu menikah dengan Katrina Kaif loh. Tapi mungkin nyatanya Katrina Kaif tapi dalam bentuk yang lain. Iya, dia bentuk itu wujud Jelmaan lain. jelmaannya itu istrinya dia sekarang. Kalau dia nikah dengan Katrina Kaif, saya yang pusing. 7 hari 7 malam kita bikin acara di kampung dia. Heboh. Puyeng kali otak nih. Medan lagi suaraku. Bukan bahasa Papua, Medan. Sudah kubilang jangan bertempur kau Iksan. Horas Bang. Jadi begitu ya. Emang kalau kita ngobrol gini kan seru ya. Iya. Seru. Kita melepas melepas kepenatan, melepas pikiran-pikiran kotor. Itu yang bahaya, yang kotor itu ya. Jadi ya jangan ada mindset buruk ya ke Iya. teman-teman kita semua, harusnya Kan kayak ada begitu. lagu tuh, jangan ada dusta di antara kita. Itu bahaya kali itu, bahasa Indianya apa itu? Nggak tahu. Mungkin Om Iksan mau
apa ya, harapan buat KBI lah, masukan, saran gitulah, boleh lah gitu ya. Agar mere tum piche kya karta hai tum mere lage tahe jesiko araka ara mujhe pyar lage tahe nahi ka hai tum bolo ka KBI ta lagi te hife nahi bastap ab tum lage hai kaisi lag rahe rehte ho mere pyar kata nggak ngerti Ngomong cepet. sama saya juga nggak ngerti saya terlalu mengerti cuma karang-karang saja cuma tembak itu bercanda biasa kita tong biasa tuh bercanda begitu. Papua juga bisa bercanda Kak. Bisa mau Meksiko Meksiko tapi kita Bollywood jadi cukup Bollywood ya. Tadi apa Abi Saran-saran, Oke, saran-saran. apa masukan lah buat Masukan. KBI lah biar kita bisa berkembang bareng gitu lah. ya. Jadi kalau saya mau kasih masukan untuk Tompu organisasi tercinta ini KBI ini, yang pertama itu pasti tentunya yang so bagus nih, yang selama ini tong sujalani lebih dari berapa tahun ya, dari 2019 sampai 2022, 3 tahun ya. Sudah 3 tahun ya. Nah itu yang bagusnya itu, mari ketong sama-sama pertahankan. Jangan tong kasih kendor, jangan tong gitu. kasih lepas, Gitu tong ya. harus gaskan. Kasih tambah kuat lagi, kasih kuat dia. Yang bagusnya itu apa? Yang bagusnya yaitu ketong kekompakan, terus kerjasama dalam tim. Kalau misalnya bikin event, terus sama-sama saling support, Support ya. saling support. Terus kalau mungkin kritik ya, Iya saja boleh, langsung. boleh Kalau langsung. kritik tuh Boleh. apa ya? Kalau kritik itu pasti cuma singkat saja. Dalam organisasi, mari sudah ketompu tingkah laku apa segala macam yang berkaitan dengan ketompu keegoisan, itu tong harus buang, terus tong bawa dalam organisasi. Kalau tong bawa tompu sifat-sifat itu ke dalam organisasi, itu bukan apa ya, malah merusak organisasi. Dan otomatis tong tidak bisa dapat teman, yang tong dapat itu musuh. Ini masukan luar biasa. Itu dia. Ini luar biasa masukan ini. Jadi keegoisan itu jangan dibawa ke organisasi, ke komunitas buat kita. semua nih, buat saya pribadi juga. Iya, luar biasa. Mantap banget ya. Mungkin terakhir Om Ihsan silakan kirim-kirim salam buat teman-teman pencinta Bollywood dimanapun berada. Asik. Iya, kirim-kirim salam boleh buat teman-teman KBI, boleh juga teman-teman yang lain. Silahkan yang nonton ini di channel Bolly TV dan juga TikToknya komunitas Bollywood Indonesia. Silakan Om Ihsan. Iya, terima kasih. Abi, mungkin saya mau sapa dulu yang pertama dan terutama kalau tong di Papua tuh diajarkan sopan santun. Kalau di mana-mana tuh tong harus menghargai yang lebih tua. Walaupun di dalam organisasi itu sudah tidak ada apa ya, dong bilang senior junior, tapi tidak bisa. Tong harus tetap punya poin-poin etika dan perilaku itu harus tong pegang. Attitude itu ya. Attitude, benar. Bahasa Indianya. Oke, yang pertama mungkin tentunya pasti saya mau sapa tongpu pengurus KBI supaya yang belum tahu pada tahu. Yang pertama saya mau sapu kakak ketua. Ada yang bilang presdir, presiden, direktur. Tapi ini presiden saja, presiden KBI. Itu dulu by Abi Hendra Bablo. Ini orangnya yang bisa mengakomodir dan mengumpulkan kitong semua. Bayangkan dari Aceh sampai Papua, luar biasa. Ini saya mau salam sapa, salam apresiasi. Saya mau ucapkan terima kasih banyak sekali buat Abi, Bay. So mungkin terima saya pribadi, terus semua teman-teman begitu. Dan pasti selalunya orang paling sabar. Orang paling sabar karena bayangkan bisa mengakomodir berpuluh-puluhan orang, mungkin nanti bisa ratusan bahkan ribuan nanti dengan berkembangnya zaman. Saya mau salam apresiasi, salam hormat. Thank you buat Abi. Terus yang kedua mau salam sapa mungkin untuk ada ini ketua, setelah itu ada wakil pasti wakil presiden, wapres. Itu Kak Onga, tapi tidak ada di sini ya. Enggak ada. Hai Kak Onga, salam kompak, salam sukses selalu dimanapun berada. Terus yang ketiga pasti bendahara. Kalau tidak ada bendahara, organisasi pasti bendahara. Menteri Keuangan itu. Nah ini mau nyapa nih Cilina. Sering berhubungan nih sama Cilina soal keuangan dan sangat membantu saya sekali. Iya gitu ya. Jadi kalau ada kendala-kendala apa gitu yang berkaitan dengan keuangan, langsung
pasti saya selalu hubungi Cilina. Oh, Makanya mau betul. sama Cilina, salam apresiasi juga buat kekompakan yang selama ini. Terus tentunya buat Cilina itu salam sehat dan salam bahagia selalu. Nah, tuh. Sekjen belum, sekjen. Sekretaris. Oh iya benar. Bisa dia marah-marah sama aku kalau kau nggak sebutin. Ini orang yang penting juga nih, yang pegang peran Sangat penting. juga nih. Kalau sekretaris itu kan berasal dari kata secret. Wis. Iya, rahasia. Jadi rahasianya Aduh. ketuanya ada di sekretaris. Wah, berarti apa nih ya? Kayaknya saya harus dikatin sekretaris. Iya, kayaknya. gitu. Kalau tidak salah sekretarisnya itu sempat tahu juga Jessica Agatha ya. Ya, Jessica Agatha. Kaif. Oh, Jessica, nama Bollywoodnya Iya, Jessica Kaif. Oh, berarti Hai. fans ini juga ya. Iya, Kaif. Katrina Kaif. Wih, Marganya mantap, Kaif mantap. dia. Itu mau ya. Halo di Jessica Kaif. Salam sapa. Kalau belum kenal ya salam kenal supaya lebih akrab. Iya, Nah, iya. tentunya salam semangat juga buat selalu dalam mengemban tugas yang diberikan oleh Iya. Pak Pres. Terus yang selanjutnya mungkin salam kebersamaan. Iya, yang lainnya teman-teman Salam yang lain kebersamaan ya. buat seluruh member KBI dari senusantara, dari barat sampai timur, dari Aceh sampai Papua. Oh iya. Hebat. Salam kebersamaan, salam keluarga komunitas Bollywood Indonesia. Di sini kami bergembira menyanyi lagu India. Itu lagu marsnya ya. Mas jingle KBI. Langsung cek. Iya, nanti. langsung. Searching. Iya, jadi orang pencinta Bollywood harus hafal tuh lagu Hafal. itu. Soalnya kita bikin lagu itu tuh puasa 7 hari 7 malam. Wih, benar-benar perjuangan yang panjang sekali. Oke, terima kasih Om Iksan udah datang Wih. ke Jakarta. Hebat ya. Mudah-mudahan dengan datangnya Iksan ke Jakarta ini memotivasi teman-teman yang lain juga untuk tahun depan hadir di Jakarta acara Bollyfest, dan juga apa ya namanya ya, yang memberikan kesan tersendiri untuk Iksan pribadi. Teman-teman KBI memberikan pelayanan seperti apa itu kan mungkin akan menjadi memori buat Iksan gitu ya, di nanti pulang ke Papua ya. Hari ini ya pulangnya Ya. insya Allah ya. Terima kasih. Udah, ada mau sampaikan lagi? Satu terakhir. Yuk teman-teman yang di komunitas Bollywood yang ada di Jakarta itu adalah corong ya. Jadi kita harus corong kan pasti lihat ke depan nih. Oh iya. Yuk teman-teman yang di Jayapura, wajib nih. Ayo, mari kita tong kumpul sama-sama, tong kumpul rame-rame, tong bikin tong punya. Jayapura juga bisa. Ayo. Oke. Nanti buat teman-teman di Jayapura, di Papua, buat yang mau bergabung di komunitas Bollywood Indonesia atau komunitas Bollywood Papua, nanti kita cantumin WA nih ya untuk bergabung, WA admin KBI. Nanti akan langsung kita setelah isi form online, langsung kita hubungkan dengan Om Iksan sebagai admin di Papua ya. Wih, gitu ya. Dan mantap. semua untuk masuk ke KBI itu nggak dipungut biaya, Wih, jadi gratis Pak. semua. Bahkan untuk acara sebesar Bollyfest aja nggak kita pintain biaya karena anak teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir, kita lembaga non profit ya, jadi ya nggak ada uang iuran, nggak ada apa, nggak ada, kecuali ada teman kita yang terkena musibah, yaitu seikhlasnya gitu. Biasalah itu kita coba ya, untuk kebersamaan seikhlasnya gitu kalau ada yang musibah. Tapi kalau untuk acara segala macam ya kita jalan aja gitu, insyaallah lah ada jalannya gitu ya. Ya, terima kasih Om Iksan. Udah ya, Sama-sama. nggak ada lagi ya, udah ya, Sudah aman, Oke, aman ya. Terima kasih Om Iksan udah hadir di ini studio yang megah ini. Wih, cakep, berkapasitas. Semoga nanti bisa selamat sampai Papua lagi ya. Salam buat keluarga, teman-teman. Jangan lupa saksikan terus komunitas Bollywood Indonesia dan juga Bollywood TV ya. Salam hangat kekeluargaan, salam komunitas Bollywood Indonesia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunitas Bollywood Indonesia. Bye bye.